Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi man irtadah ma ba'd. Para penyuluh agama Islam dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di Jawa Timur, khususnya para subkoordinator pada seksi penyuluhan agama Islam se-Indonesia, para Kasih Bimas, wabil khusus Kasih Bimas yang ada di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bertemu lagi di YouTube atau di channel atau di link AW Channel dalam membedah keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022. Kita akan membahas di bab 5, yaitu tentang evaluasi kinerja penyuluh agama Islam non-PNS. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang substansi dan esensi evaluasi kinerja penyuluh agama Islam non-PNS, jikalau Anda menilai bahwa channel ini bermanfaat buat peningkatan kompetensi kepenyuluhan, silahkan subscribe. Bila Anda baru bergabung, silahkan like dan komen agar ada feedback, umpan balik dari para pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah menghentakkan asa dan upaya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersemangat sebagai penyuluh agama dimanapun kita berada. Al-Fatihah. Baik, saya share screen terkait dengan tayangan. Saya sampaikan materi menghitung poin evaluasi kinerja yang ada di bab 5, keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022. Saya ingatkan kembali bahwa dengan terbitnya Kepdirjen nomor 504 tahun 2022 ini, secara otomatis Kepdirjen nomor 298 tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepdirjen 504 tahun 2022 ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Juni 2022. Sekali lagi, berlaku sejak tanggal 6 Juni 2022. Bagaimana cara menghitung evaluasi kinerja tugas penyuluh agama Islam non-PNS, atau cara menghitung hasil evaluasi kinerja penyuluh agama Islam non-PNS yang dicantumkan di bab 5, di sini keliru bab 4 yang ada di bab 5. Di bab 5, evaluasi kinerja penyuluh agama Islam, disampaikan bahwa evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota secara periodik. Kemudian, evaluasi kinerja dilakukan tiap 3 bulan atau sekurang-kurangnya 1 tahun. Pelaksana evaluasi adalah tim yang ditunjuk oleh, sekali lagi, pelaksana evaluasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dengan melibatkan penyuluh agama Islam fungsional wilayah kecamatan setempat. Kenapa? Karena penyuluh agama Islam fungsional selaku koordinatornya yang dapat melihat, memantau secara langsung terkait dengan apa yang dikerjakan oleh penyuluh agama Islam non-PNS. Kemudian tim evaluasi kinerja melaksanakan evaluasi paling lama 15 hari kerja sejak ditetapkan SK Kakan Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian penyuluh agama Islam non-PNS dinyatakan dapat diangkat atau dilanjutkan kembali dalam jabatannya bila hasil evaluasi dalam 1 tahun skor di atas 65. Sekali lagi, hasil evaluasi dalam 1 tahun skor di atas 65. Namun bila hasilnya kurang dari 65, maka penyuluh tersebut
akan diusulkan pemberhentian dan selanjutnya diajukan penggantian antar waktu. Adapun bobot skornya ada 7 komponen. Yang pertama adalah laporan kegiatan, yang kedua rekap absensi kehadiran, jumlah kelompok sasaran, yang keempat jumlah jamaah, yang kelima keteladanan, yang keenam kompetensi pengetahuan atau keahlian, dan yang ketujuh adalah pendidikan atau pelatihan. Berkaitan dengan laporan kegiatan ini poinnya ada 35% atau 35 dari 100, angka 100. Pelaksanaan dan laporan pelaksanaan bimbingan penyuluh agama Islam non-PNS ini diwajibkan bahwa setiap penyuluh agama Islam non-PNS diwajibkan melaksanakan penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran yang dengan ketentuan sebagai berikut. Melaksanakan bimbingan penyuluhan minimal 8 kali tatap muka per bulan baik kelompok sasaran umum maupun kelompok sasaran khusus. Berarti setiap penyuluh non-PNS ini wajib membuat laporan dalam 1 bulan 8 kali. Sekali lagi dalam 1 bulan 8 kali kegiatan bimbingan penyuluhan. Apakah itu disampaikan dalam sasaran umum maupun sasaran khusus, yang mana 8 kali itu adalah tatap muka, bertemu secara fisik. Tatap muka bertemu secara fisik. Kemudian penyampaian materi bimbingan penyuluhan. Kemarin sudah kita sampaikan tentang spesialisasi. Materi yang ada hubungannya dengan bidang spesialisasi yang diampu minimal menyampaikan 50%. Sementara di luar itu maksimal 100%. Artinya, jika saudara berkewajiban 8 kali melakukan bimbingan penyuluhan, berarti minimal 4 kali bimbingan penyuluhan itu, sekali lagi, minimal 4 kali dalam sebulan materi yang saudara sampaikan adalah sesuai dengan bidang. Yang 4 kali maksimal di luar bidang itu. Kemudian, kelompok sasaran pada media sosial, saudara mempunyai kewajiban untuk menyebarkan konten per bulan pada satu platform media sosial berupa flyer, video, artikel terkait dengan materi minimal 4 kali dalam sebulan. Sekali lagi, minimal 4 kali dalam sebulan. Kemudian, berkaitan dengan ketentuan pelaporan. Ada 4 hal yang perlu dilaporkan. Yang pertama adalah bahwa pelaporan adalah bukti pertanggungjawaban kinerja secara tertulis yang dibuat oleh penyuluh agama Islam non-PNS dan dipertanggungjawabkan kepada atasan langsung. Dalam hal ini kepala KUA kecamatan dengan diketahui oleh penyuluh agama Islam fungsional yang ada di kecamatan. Kemudian, secara berjenjang kepala KUA membuat rekap. Dan rekap itu disampaikan kepada kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Selanjutnya diteruskan kepada Kakanwil dan kemudian melalui bidang Penais mengolah lagi dan dilaporkan ke Direktur Penerangan Agama Islam. Setelah itu, laporan bisa berbentuk aplikasi sistem kinerja lewat EPA atau laporan secara tertulis apabila tidak dapat mengakses aplikasi sistem kinerja penyuluh agama Islam, yaitu EPA. Bagi yang sudah mampu mengakses dan memanfaatkan ini, cukup dengan EPA. Dan bagi daerah yang bisa mengakses itu wajib pakai EPA. Sekali lagi, laporan wajib pakai EPA. Untuk secara tertulis manual, bagi yang sudah bisa mengakses dan ada jangkauan internet, sudah tidak diperlukan lagi secara manual. Dan hanya boleh secara manual karena hukum itu kewajiban adalah bersifat azimah, ada bersifat rukhsah. Rukhsah atau keringanan itu hanya bagi penyuluh yang ada di kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan internet. Karena itulah laporan ini di EPA itu sebetulnya sudah memuat informasi nama penyuluh, jabatan penyuluh, spesialisasi, tanggal pelaksanaan, nama kelompok sasaran, jumlah jamaah, klasifikasi materi, penyuluhan, deskripsi kegiatan, foto kegiatan. Itu kalau kemudian laporan harian itu bisa di-print itu, bisa diunduh, dan harian inilah yang kemudian yang akan dilaporkan. Jadi saudara tidak usah menulis lagi.
Sekali lagi, saudara tidak usah menulis lagi. Ini sebagai satu contoh, rekapan. Ini contoh, hasil rekapan. Seperti ini. Ini saya ambil dari salah satu penyuluh kota Surabaya. Ini sudah muncul setelah saudara mengisi laporan, ada 2 laporan pilihan. Laporan kepenyuluhan dan laporan harian lainnya. Di laporan penyuluhan sudah masuk rekapan ini. Kelompok binaan, tanggalnya, kemudian yang hadir ada berapa, kemudian materinya apa. Laporan hariannya bisa selain dari kegiatan bimbingan penyuluhan, itu masuk di laporan harian. Nah, inilah yang kemudian mengingatkan, dan di akhir itu sudah ada atasan langsung, yaitu Kepala KUA. Kemudian penyuluh agama Islam. Dan ini contoh yang lain. Ada 2. A itu adalah laporan kepenyuluhan, yang B adalah laporan harian lainnya. Karena itulah, bagi yang sudah terimplementasi aplikasi EPA, sudah tidak pakai laporan secara manual, karena hasil laporan itu bisa diunduh keseluruhannya. Dan ini bisa dipantau secara berjenjang. Admin kabupaten atau kota bisa memantau apa yang dilakukan penyuluh. Admin provinsi bisa dipantau. Admin pusat bisa memantau. Cuma karena laporannya ada tanda tangannya, tetap di-print. Karena ini ada laporan resmi yang sudah ditandatangani sekaligus sebagai pertanggungjawaban penyuluh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah benar-benar melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan. Karena itulah, berkaitan dengan itu, jikalau ternyata di laporan penyuluhan ini saudara maksimal minimal 8, maka nilai saudara bisa 100. Tapi kalau hanya 4, nilai saudara, maksud saya, jika 8 saudara melakukan laporan dalam sebulan, nilai saudara 35. Tapi kalau hanya 4, 35 dibagi 2, tinggal 17,5. Jika hanya 2, dibagi 2 lagi, 8,75. Artinya apa? Semakin kecil laporannya, semakin nol. Apalagi kalau saudara tidak pernah laporan, berarti untuk laporan kinerja dari laporan ini nol. Berarti dari angka 100 nilai saudara sudah berkurang 35, tinggal 65. Nah, ini berarti menjadi catatan kepada Pak Kasibimas atau pemangku tusi di kabupaten kota, bagi penyuluh yang tidak pernah laporan, malas laporan, ini berarti tanda penyuluh tersebut adalah telah berkinerja buruk dan siap-siap untuk diberhentikan. Kemudian sekarang dari poin kedua, absensi kehadiran. Untuk absensi kehadiran ini ada beberapa ketentuan. Untuk KUA tipe A, penyuluh wajib hadir 3 kali dalam sepekan. Kalau sebulan berarti 3 kali 4, 12. 3 kali 4, 12. Berarti kewajiban minimal 12 kali ada di KUA. Kalau dalam 1 bulan hanya 6, berarti nilai untuk rekap absensi ini, nilai untuk absensi ini hanya 20 dibagi 2, 10. Kalau hanya 3 kali dalam sebulan, berarti 10 dibagi 2 tinggal 5. Atau tidak pernah hadir sama sekali di KUA. Berarti nilai untuk rekap kehadiran itu 0. Artinya apa? Bila ada 1 orang penyuluh, laporan tidak pernah hadir di KUA, tidak pernah nampak, maka jelas ini udah angka 100 sudah berkurang 55, berarti nilainya tinggal 45. Asli itu berdasarkan bab 6 di Kepdirjen ini, itu sebagai salah satu syarat penyuluh diberhentikan, salah satunya adalah berkinerja buruk. Penyuluh yang berkinerja buruk itu adalah penyuluh yang nilainya kurang dari 65. Nah, kalau nilainya tidak pernah laporan, tidak pernah hadir di KUA, 100 dikurangi berapa? Kurangi 55, tinggal 45. 45 jauh dari kata 65. Dari angka 65 jauh. Itu. Untuk saudara yang ada di tipe B, saudara wajib hadir 2 kali dalam sepekan. Semakin berkurang atau tidak pernah hadir sama sekali, 0. Kalau berkurang separuh berarti 20 dikurangi, dibagi 2 tinggal 10 dan seterusnya.
Sehingga kehadiran itu per 20 kali 100. Kemudian tipe C, kewajibannya minimal 1 kali dalam 1 bulan. Sekali lagi untuk KUA tipe C minimal 1 kali melaksanakan bimbingan penyuluhan di KUA, baik itu sesuai dengan bidang spesialisasi maupun tugas administrasi yang lain. Untuk tipe C minimal 1 kali. Adapun untuk tipe D1, D2 diserahkan pada kebijakan pimpinan setempat karena yang tahu kondisi medan, kondisi geografis, kondisi penyuluh yang ada. Ini untuk tipe D. Nah, inilah yang kemudian jika kemudian kita total bobot nilainya, sekali lagi kalau kita total bobot nilainya dari laporan kegiatan itu ada 35. Laporan absensi itu ada 20. 2 ini angkanya sudah 55. Kemudian ditambah jumlah kelompok sasaran. Kelompok sasaran tadi disampaikan pada konten sebelumnya, kelompok sasaran wajib dari penyuluh adalah 4 kelompok sasaran. 2 kelompok sasaran umum. Siapakah kelompok sasaran umum? Adalah lembaga pendidikan masyarakat yang terdiri dari apa? Taman Pendidikan Al-Quran, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Ini sasaran umum, minimal 2 loh ya. Yang kedua adalah 1 kelompok sasaran khusus. Kelompok sasaran khusus yang perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti lembaga pemasyarakatan, kemudian panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit, dan sejenisnya. Dan 1 sasaran yang berbasis internet, berbasis konten dengan pengikut, subscriber, atau follower. Dan kewajiban 4 ini misalkan, saudara sudah punya 4 kelompok sasaran, tapi 4 kelompok sasaran ini sasaran umum semua, sementara khusus dan internet tidak ada, berarti saudara hanya memenuhi 2 saja, yaitu sasaran umum. Berarti nilainya 10 dibagi 2, 5. Jadi kalau saudara sebanyak apapun, kalau sasaran umum semua, berarti nilai saudara hanya 5 dari jumlah kelompok sasaran ini. Sehingga 4 ini harus lengkap. Kemudian untuk jumlah jamaah. Jumlah jamaah itu untuk daerah padat, itu minimal 20, untuk daerah yang jarang, daerah transmigrasi dan sebagainya, daerah pedalaman terpencil, itu minimal 15. Kurang daripada itu berarti tidak memenuhi jumlah jamaah atau dalam kondisi tertentu, sehingga ada rukhsah dengan indikator tertentu. Kemudian yang kelima adalah keteladanan. Apa itu keteladanan? Adalah implementasi penyuluh terhadap nilai agama. Jadi kalau ada penyuluh jadi istri simpanan, atau ada seorang penyuluh punya istri simpanan, atau seorang penyuluh yang dablek, atau seorang penyuluh yang tidak birrul walidain, atau seorang penyuluh yang tidak bisa mewujudkan titik-titik keteladanan nilai itu, berarti di keteladanan ini bisa dikurangi bahkan sampai 0 kalau sampai nilai keteladanan itu tidak sama sekali. Kemudian yang keenam adalah kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan ini nilainya adalah 10. Apa kompetensi pengetahuan itu? Pengetahuan, keahlian yang ada hubungannya dengan kegiatan bimbingan penyuluhan. Seorang penyuluh adalah mampu, ahli dalam rangka melakukan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama. Jika tidak ada itu berarti 0. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan, dan 5. Jika di total semua jumlahnya ada 100. Sekali jumlah 100. Ingat, kalau nilainya kurang dari 65 berarti berkinerja buruk. Siap-siap untuk diajukan usulan pemberhentian dan diajukan usulan penggantian antar waktu. Dan itu dari apa yang kita sajikan pada kesempatan ini. Terdengar adzan, mudah-mudahan adzan ini bagian yang tak terpisahkan dalam memenuhkan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengasah spiritual kita. Artinya apa? Mudah-mudahan materi ini ada manfaat, dan ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.